Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, mungkin untuk video kali ini aku nggak akan bahas tentang tips-tips atau kasih cara-cara tentang bisnis clothing atau bisnis yang lain kayak gitu. Tapi di video kali ini aku pengen sedikit cerita pengalaman tentang suatu kehidupan. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, kalian yang nonton ini sering nggak sih ngalamin atau mungkin melakukan hal-hal melakukan apa ya, bisa dibilang omongan-omongan yang basa-basi atau candaan-candaan seperti lu kapan nikah? Udah umur segini kok nggak nyari pasangan? Gimana sekarang? Udah lulus kan? Mau lanjut kemana? Atau mungkin ada yang tanya gini, kamu udah dapat kerja di mana? Kayak gitu dan lain-lain lah. Pokoknya ya perkataan atau question-question yang template kayak gitu. Ada yang pernah ditanyain gini nggak? Atau mungkin malah kalian yang sering basa-basi kayak gini pas lagi nongkrong sama teman-teman kalian. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, pertanyaan template ini, itu kalau misalnya kita tanyakan ke orang atau ke teman yang udah lama nggak ketemu gitu. Atau biasanya kita pas lagi lebaran, ya kan, ketemu saudara-saudara karena udah lama nggak ketemu, ya mereka biasanya basa-basinya pertanyaannya seperti itu. Loh, salah tak mas kalau misalnya kita tanya atau ngomong kayak gitu? Kan biar ada, bisa dibilang, ya buka omongan di awal, biar kalau misalnya kita pas ketemu itu nggak canggung gitu kan. Ya sebenarnya salah nggak salah sih kalau menurutku ya. Cuma kita kan misal lama nggak ketemu atau kita mungkin nggak ngikutin updatean kondisi dari teman kita sekarang seperti apa, itu kan kita nggak tahu problem apa yang ada di hidupnya gitu loh. Ketika kamu tanya kapan nikah, kan kamu juga nggak tahu apa yang udah dia alami selama ini, kemudian apakah dia memang udah nyari-nyari tapi memang belum ketemu jodohnya, atau dia sekarang lagi ada masalah apa, kan kita juga nggak tahu gitu. Begitu juga misalnya kamu sekarang kerja di mana, kan kita juga sebenarnya nggak tahu kondisi sekarang dia itu lagi seperti apa. Apakah memang dia sekarang udah dapat kerja, atau mungkin sekarang malah dia habis di PHK gitu kan, atau udah naruh lamaran kemana-mana tapi masih belum keterima kayak gitu, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, apalagi kalau misalnya ini dibuat kayak jokes tongkrongan gitu, ya sebenarnya kasihan cuy, karena ya mungkin dia ketawa-ketawa pas kita cing-cingin gitu kan, tapi kan kita nggak tahu di dalam hatinya seperti apa gitu. Aku sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hal-hal privasi, ini kan masuknya sebenarnya kan ke ranah privasi ya, kayak kita tanya kapan kamu kawin, terus sekarang lagi kerja apa, kayak gitu loh. Jadi kan sebenarnya topiknya itu lebih ke privasi. Aku sendiri untuk masalah seperti ini sebisa mungkin aku nggak pernah kepo atau tanya-tanyain hal ini pas lagi nongkrong atau pas lagi ada orangnya gitu, sebelum memang dia buka obrolan dulu untuk ke arah situ. Apalagi kalau misalnya dibuat cing-cingan kayak gitu, kalau aku sendiri sih kayaknya nggak dulu deh, karena ya mending bahas topik yang lain gitu yang nggak menyangkut privasi, kan lebih enak gitu. Ini aku bahas karena gini teman-teman, karena aku juga sering dapat curhatan, bisa dibilang dari beberapa temanku juga, kalau dia tuh sebenarnya risih ketika ditanyain hal-hal seperti itu. Ya seakan-akan kita itu hidup harus ikut template orang lain gitu. Ibaratnya tuh ya stigma orang, misalnya habis lulus SMA ditanyain kuliah, habis dari lulus kuliah ditanyain kerja, pas udah dapat kerja ditanyain kapan nikah, pas udah nikah kapan punya anak, gitu terus gitu. Pertanyaannya kan ya bisa dibilang basa-basi tapi nyelkit gitu loh. Kalau kalian gimana? Apa kira-kira pertanyaan yang mungkin sering ditanyain sama orang ke kalian yang sekiranya bikin kalian gak nyaman? Coba komen di bawah deh. Nah, untuk harapanku untuk kalian yang nonton video ini, semoga kedepannya kita itu bisa saling menjaga hati ya, saling menjaga hati teman kita ya. Kalau misalnya kita pengen dijaga hati kita, ya kita harus bisa menjaga hati teman atau orang lain juga gitu kan. Jangan sampai kejadian kayak gini, kan banyak tuh kasusnya sekarang yang di berita-berita, gara-gara sakit hati pria ini membunuh temannya sendiri gitu kan. Jangan sampai kita gara-gara menyakiti orang lain, menyakiti hati orang lain itu sampai bisa menghilangkan nyawa kita sendiri gitu kan. Jadi intinya untuk video kali ini adalah mari kita saling menjaga. Masih banyak obrolan kok yang bisa yang bisa dipakai ketika pas kita lagi nongkrong gitu. Jadi kita nggak harus bahas-bahas yang terlalu privasi, dan di sini bukan bukannya misalnya kita cing-cingin orang itu, misalnya orang itu nggak terima atau orang itu sakit hati, itu bisa dibilang baper. Enggak cuy, kan kita nggak bisa lihat ya, atau kita nggak bisa tahu hati seseorang gitu loh. Kalau misalnya dia memang beneran lagi ada masalah, lagi ada problem,
baper ya wajar aja gitu loh. Kita sebagai teman harusnya ya harus bisa menjaga perasaan mereka gitu loh. Kalau misalnya kita mau dijaga perasaan kita ya otomatis kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Kan kayak gitu harusnya. Ada hubungan timbal baliknya kayak gitu. So mungkin itu aja teman-teman untuk video singkat kali ini. Semoga ada manfaatnya dan thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.